hadapan-Mu, Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, satu bagian firman Tuhan. Ya, jangan bertanya-tanya kenapa temanya Kryptonite. Ya, mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Iya, dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya membaca ayat 12, Bapak Ibu membaca ayat ke-13. Demikian sampai dengan ayat yang ke-17. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat ke-18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Sebenarnya yang akan saya bahas itu hanya sampai 17, karena copy paste kelebihan saudara. Ya nggak apa-apa, tetap dibaca. Firman Tuhan itu baik bagi kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanyalah bagi-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk hidup di hadapan-Mu. Dan Engkau pula yang boleh terus memimpin kehidupan kami. Di tahun 2022, kami boleh melaluinya. Semua itu karena anugerah-Mu. Semua karena pimpinan-Mu. Semua karena berkat-Mu. Semua karena izin-Mu sehingga kami boleh melewati hari-hari yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, ketika kami menginjak di tahun yang baru ini, di tahun 2023, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memimpin kami. Dan kami juga mau Engkau pimpin ya Tuhan. Dan biarlah melalui firman pada malam hari ini, kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup di hadapan-Mu, sehingga pimpinan-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tahun 1938, detektif komiks atau yang biasa disingkat dengan DC, ya, itu membuat sebuah film fiksi, ya, Superman, saudara, ya, dinamakan sebagai Superman, Man of Steel. Ketika di seri yang pertama, seri yang kedua, seri yang ketiga, kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia dan dia menguasai, dia memiliki kekuatan yang begitu hebat. Nah, terus film ini akhirnya ketika dievaluasi, ketika dikritik, film ini menjadi sebuah film yang tidak begitu bagus. Kenapa? Karena di dalam kehidupan yang sebenarnya tidak mungkin ada seseorang yang memiliki kekuatan yang begitu lebih sehingga tidak ada kelemahannya sama sekali. Ketika dilihat daripada tiket yang terjual, karcis yang terjual, semakin lama semakin berkurang saudara, semakin tidak ada minatnya. Lalu pembuat film ini dia menuliskan sebuah skenario yang baru. Satu kali jatuh satu meteor ya dari planet Krypton. Jatuh ke bumi dan itu disebut sebagai Kryptonite. Dan ini menjadi satu babak baru bagi Superman. Ya, Superman ketika dia dekat atau didekatkan dengan batu ini, batu yang berwarna hijau ini, dia menjadi lemah, kehilangan kekuatannya. Dia di apapun dia tidak berdaya sama sekali. Tetapi ketika dijauhkan dari dia, kekuatannya kembali, saudara. Jadi saudara,
Film ini menjadi sebuah film yang semakin laris. Kenapa? Karena ada perbandingan yang terjadi di mana menyatakan bagaimana kehidupan seorang manusia yang sebenarnya di dalam dunia ini, di atas bumi ini, saudara. Di dalam Alkitab juga ada satu orang, saudara. Dicatat di sana ada Simson yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang sendirian, saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetapi ketika kita membaca terus di dalam Alkitab, kita melihat sebuah kelemahan juga di dalam kehidupan daripada Simson ini, saudara. Kelemahan Simson ini menjadikan hidupnya lepas dari Tuhan. Kelemahan daripada Simson ini membuat dia jauh dan saya ingin katakan menjadikan Tuhan meninggalkan dia. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita tidak bisa terlepas atau putus dari anugerah Tuhan. Kita tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Tuhan memang sangat mengasihi kita. Tetapi dosa menjauhkan kita dari Dia. Dosa membuat satu jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa membuat kita menjadi lemah. Dosa menjauhkan kita daripada berkat-berkat Tuhan. Dosa membuat pimpinan Tuhan tidak berlaku di dalam kehidupan kita. Saudara, jatuh ke dalam dosa menjadi problem kehidupan manusia dari penciptaan sampai hari ini. Dan mungkin saudara, dan saya yakin pasti, sampai dunia ini berakhir, sampai kehidupan manusia di atas bumi ini berakhir, dosa tetap ada dan dosa menjadi bagian daripada kehidupan kita. Manusia jatuh ke dalam dosa bukan, saudara, saya ingin katakan bukan karena cobaan dari luar, tetapi lebih daripada dari dalam diri kita sendiri. Yakobus bukankah mengatakan bahwa Tuhan tidak mencobai kita, Tuhan tidak mencobai manusia. Saudara, iblis juga tidak bisa mencobai kita jika tidak dilepas oleh Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lihat, saudara, di dalam catatan Alkitab yang mengatakan salah satunya di Ayub. Lalu kalau kita kembali kepada dalam Kejadian, kita juga bisa melihat jikalau Hawa pada saat itu dia tidak membuka dirinya dan Tuhan tidak melepas untuk dicobai, yang menjadi sebuah ujian bagi dia dan Hawa gagal, saudara. Saudara yang saya kasih, kita melihat di sini. Yakobus mengatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saya ingin saudara melihat kembali ke dalam penciptaan. Kenapa ke dalam penciptaan, saudara? Karena di sanalah dosa itu bermula. Dari sanalah kita bisa melihat bagaimana kehidupan ini sampai hari ini dan mungkin untuk hari-hari yang akan datang yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, bagaimana dosa itu menggerogoti kehidupan kita jikalau kita tidak berjaga-jaga di dalamnya. Hawa, dia tidak berjaga-jaga, saudara. Apa yang menjadi pemicu? Apa yang menjadi membuat Hawa jatuh ke dalam dosa? Sangat sederhana sekali, saudara. Hawa melihat buah itu. Melihat buah itu. Alkitab mencatat dia melihat tidak ada salahnya, saudara. Semua ciptaan Tuhan adalah untuk dinikmati, bukan? Bukan hanya untuk dimakan, tetapi untuk kita lihat, kita nikmati. Seperti sekarang ini, saudara, bukankah kita, mengapa pergi bertamasya, mengapa kita pergi ke gunung, mengapa kita pergi ke pantai, kita melihat ciptaan Tuhan. Kita menikmati itu semua, tidak ada salahnya. Tetapi ketika keinginan itu timbul di dalam diri manusia itu. Hawa melihat buah itu, buah yang dilarang itu terlihat enak dimakan. Lalu datanglah iblis, saudara.
Bahasa Mandarinnya mengatakan iblis itu sangat sederhana sekali, saudara. Dia tidak menggunakan tenaga yang begitu besar, tidak perlu menggunakan banyak sekali cara atau mungkin kepintaran untuk membuat Hawa jatuh mengambil buah itu. Bahasa Mandarinnya mengatakan sun sui tui zhou. Apa artinya sun sui tui zhou? Sun itu lancar, sui itu air, tui itu dorong, zhou itu perahu, saudara. Ketika ada perahu, saudara, yang tertambat, kita lepas, tinggal didorong sedikit aja, saudara. Perahu ini akan mengikuti arus air itu. Itu yang dilakukan oleh iblis. Saudara yang saya kasih, Adam jatuh dalam dosa juga karena keinginan hatinya. Keinginan yang bagaimana? Keinginan untuk menyenangkan Hawa. Menyenangkan mengasihi pasangan itu enggak salah dan harus, saudara. Tetapi ketika mengasihi atau menyenangkan pasangan kita, kita harus mengasihi dan menyenangkan dia di dalam kebenaran Tuhan. Tidak sedikit keluarga menjadi hancur karena hal yang demikian, bukan? Adam ingin menyenangkan Hawa ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Adam ambil, Adam makan. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Jikalau kita melihat ketika penciptaan itu terjadi. Ketika wanita itu, ketika perempuan itu, saudara, ya, dibawa oleh Tuhan ke depan Adam. Apa yang Adam katakan? Adam sangat senang sekali, bukan? Saudara, Musa, mengapa tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Sederhana sekali, saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita hanya membaca bahwa dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di balik itu terjadi apa, saudara? Jikalau kita mau baik-baik kita telaah, saudara. Karena Musa tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga emosinya. Sehingga dia merasa sudah sangat-sangat mengenal Tuhan. Dan dia melakukan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dia kerjakan. Padahal Tuhan bukan berubah-ubah, tidak, saudara. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa yang dipilihnya bahwa dia adalah Tuhan dan dia bisa melakukan berbagai hal untuk menyatakan penyertaannya, menyatakan berkatnya di dalam kehidupan kita. Musa melakukan kesalahan yang fatal, saudara. Bukan karena memukul, bukan, saudara, tetapi hatinya. Keinginan di dalam hatinya dia tidak mempermuliakan Tuhan dengan melakukan kebenaran yang Tuhan perintahkan. Tadi saya ambil contoh Simson, bukan? Saudara, Simson jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena merasa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena dia merasa bahwa dia sudah bekerja bagi Tuhan, dia sudah melayani Tuhan, dia sudah menjalankan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Jadi mau dia apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Terlalu percaya diri, saudara. Itu kelemahannya. Sehingga saudara timbul rasa sombong di dalam dirinya. Bukankah Amsal 16 ayat 18 mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan? Ini adalah awal Tuhan meninggalkan Simson. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Dosa menghalangi anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Hari ini aku bisa, hari ini aku sanggup. Seharusnya kita mengerti, bukan karena aku bisa, tetapi semua karena anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Saudara pernah renungkan tidak ketika malam tahun baru kemarin, saudara? Tanggal 31 malam. Ataukah saudara ikut pawai, pergi ke Ancol atau kemana gitu, saudara begadang sampai pagi. Saudara renungkan tidak, kenapa saudara bisa sampai ke penghujung tahun 2022? Karena saudara menjaga kesehatan, karena saudara pakai masker, karena saudara tubuh sehat, karena saudara makan sehat. Semua itu memang harus kita lakukan. Tetapi jikalau tidak ada pimpinan Tuhan, tidak ada anugerah Tuhan, tidak ada kasih Tuhan.
Saudara, semua itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Bukankah Paulus mengatakan hari ini aku ada sebagaimana aku ada semua karena anugerah kasih karunia Tuhan? Tidak ada yang dapat disombongkan, tidak ada yang dapat dibanggakan, tidak ada yang dapat ditinggikan saudara. Hanya Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang layak mendapatkan semua itu. Pekerjaan kita, kita sendiri tidak ada artinya tanpa Tuhan. Saudara menjalani tahun 2023 ini. Tahun ini diprediksi tahun yang sulit. Beberapa waktu yang lalu di bulan Desember kami juga ikut seminar. Semua rohaniwan dari di bawah naungan Sinode GKI mengikuti seminar. Seminar menghadapi tahun 2023 yang diprediksi sulit saudara. Tetapi jikalau ada Tuhan bersama kita, apa yang kita takutkan saudara? Tetapi bukankah kita harus menjaga diri kita? Supaya tidak ada yang menghalangi anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus mengatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, jikalau saudara mengerti perkataan ini, saudara bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan bagi setiap kita. Tidak ada yang salah, saudara. Tidak akan ada yang salah kasih. Enggak, saudara. Seperti bayangan. Bayangan kita di bawah matahari. Jikalau ada dua orang yang berdiri di bawah matahari berdampingan, apakah bayangannya bisa tertukar? Misalnya saya berdiri dengan Pak Mohan di bawah matahari gitu ya. Lalu bayangannya berubah. Bayangan Pak Mohan ada di tubuh saya, bayangan saya ada di tubuh Pak Mohan. Tidak mungkin saudara. Ini yang ingin dikatakan oleh Yakobus. Bagaimana kasih Tuhan tidak akan pernah salah jikalau kita berjalan di dalam pimpinannya. Saudara percaya dan imani bahwa pemberian Tuhan pasti cukup di dalam kehidupan kita. Sekali lagi renungkan saudara. 2022. Saudara hari ini ada di tempat ini. Saudara yang di rumah. Saudara bisa menikmati nafas pada hari ini. Karena apa? Saudara masih bisa makan. Karena apa? Walaupun tidak ada sayur. Walaupun makan nasi putih dengan garam saudara. Tetapi itu adalah anugerah pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah buat kita. Saudara yang saya kasihi, kita jangan ikuti saudara nafsu hati. Karena kita tidak akan pernah mungkin memuaskan hati kita. Pepatah Chinese mengatakan hati sin把整个世界放入人心，心仍然不足。Jikalau seluruh dunia ini dimasukkan ke dalam hati manusia, hati itu tetap tidak pernah puas. Saudara, saya ambil satu contoh yang memang sering sekali dipakai saudara. Misalnya hari ini saudara kita diberi kesempatan punya sepeda. Bersyukur. Jangan lihat ke sebelah yang pakai motor saudara. Karena ketika engkau melihat dia hatimu terpikat. Engkau mulai membandingkan. Aduh enak ya kalau punya motor. Enggak usah ngegoes. Enggak usah keluar keringat. Lalu dapat motor saudara. Setelah dapat motor. Wah senangnya minta ampun. Ya. Tapi begitu ngelihat semua pakai mobil. Di sana pakai mobil. Saudara, enak ya pakai mobil, enggak kejemur. Kalau hujan, enggak kehujanan. Lalu satu hari dikasih mobil, saudara. Puas? Puas, saudara? Lalu melihat orang lain pakai mobil mewah. Aduh enak ya, ada supir. Aduh enak ya. Tidak akan pernah puas, saudara. Tidak akan pernah puas.
Mari kita memiliki hati seperti pemazmur yang senantiasa bersyukur dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Seperti yang dituliskannya di dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ketika kita masuk ke tahun 2023, jangan lupa 2022 saudara. Bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan demikian jikalau kita tetap menjaga agar diri kita jauh dari dosa, Dia pun akan terus memimpin kita di tahun 2023. Saudara, di dalam kehidupan kita harus hidup sebagai seorang hamba kebenaran. Yakobus pasal 1 ayat ke-18. Di sana dikatakan apa? Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus di dalam kebenarannya dia memilih kita dan nantinya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, di dalam kebenarannya. Mengapa menjadi anak sulung, saudara? Karena anak sulung mendapat 2 bagian, saudara. Tetapi ketika engkau diberikan 2 bagian, anak sulung diberikan 2 bagian, itu bukan untuk dirimu sendiri. Engkau harus menggunakan 1 bagian bahkan lebih untuk mengayomi, mencukupi orang lain yang Tuhan izinkan ada di hadapanmu. Saudara yang saya kasihi, Yesus adalah firman kebenaran itu yang hidup di tengah-tengah kita dan memerdekakan kita dari ikatan dosa. Jangan sampai kita kembali kepada dosa itu. Paulus juga mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, kata dimerdekakan sangat-sangat disukai. Kenapa? Karena kalau merdeka berarti kita bebas. Kalau merdeka berarti kita tidak terikat. Kalau bebas berarti kita tidak terkekang sama sekali. Kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan di dalam hati kita. Bukankah demikian? Tetapi ketika kemerdekaan itu diberikan, langkah pertama kita diperhadapkan kepada apa, saudara? Kita mau tetap menjadi hamba dosa? Ataukah kita mau menjadi hamba kebenaran? Keduanya memiliki konsekuensi. Saudara, hidup di dalam dunia ini tidak ada area abu-abu. Hanya ada hitam dan putih. Dosa dan kebenaran. Jikalau kita memilih untuk menjadi hamba dosa, upahnya adalah kematian. Kita tahu semua itu. Tetapi mengapa masih banyak yang memilih untuk menjadi hamba dosa? Saudara, bukan karena tidak mengenal kebenaran, tetapi karena kelemahan. Kelemahan di dalam hatinya tidak bisa menguasai hatinya. Saudara, jikalau menjadi hamba kebenaran, upahnya adalah hidup kekal. Di dalam kehidupan kita jikalau menjadi hamba dosa, kita ada di bawah kuasa dosa. Mungkin kita merasa kita merdeka, tetapi kenyataannya kita tidak merdeka. Kita tetap terikat. Kita tetap terkekang. Yang paling penting di dalamnya, di dalam kehidupan kita, apakah ada damai? Ada damai daripada Tuhan yang boleh terus ada di dalam hati kita. Adakah sukacita di dalam kehidupan kita? Saudara, kita dimerdekakan untuk lepas dari dosa. Kita dimerdekakan agar kita memiliki damai dan sukacita surgawi. Agar di dalam kehidupan kita ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi hati kita bisa tenang, hati kita bisa damai dan kita bisa bersukacita menjalani setiap langkah di dalam kehidupan kita. Menuju kepada hari yang Tuhan tentukan bagi kita. Bertemu muka dengan Dia, saudara. Paulus pernah mengalami hidup yang demikian, saudara. Paulus pernah menjadi hamba daripada dosa. Sepertinya dia melakukan kebenaran,
Tetapi sebenarnya yang dia lakukan adalah keinginan dirinya sendiri. Dia menggunakan caranya sendiri untuk melayani Tuhan. Padahal di dalam melayani itu dia sedang melayani dirinya sendiri. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebaiknya kita harus terus berjaga-jaga dan berjuang agar kita bisa lepas. Bukan berdasarkan kepada kekuatan kita. Paulus juga ingin lepas. Dia katakan apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, apa yang dimaksud daripada perkataan daripada Paulus ini? Saudara, bangsa Romawi ketika dia menyiksa tahanan sangat-sangat mengerikan. Mereka bisa mengikatkan tubuh orang mati kepada tubuh orang yang hidup yang dihukum itu. Jadi orang yang dihukum itu dia harus memanggul mayat daripada orang yang satu sel dengan dia jikalau ada yang mati, saudara. Tidak akan dilepas dan tidak boleh dilepas. Saudara bisa membayangkan bagaimana keadaan punggungnya nanti? Saudara pernah melayani atau pergi membesuk atau pergi ke rumah sakit melihat orang yang stroke yang tidak bisa membalikkan badannya sendiri. Jikalau telat membalikkan, saudara, maka di bagian punggungnya itu akan luka. Dan lama-lama saudara di situ akan berlubang. Kenapa? Karena terkena air seni, terkena zat dari amonia yang dari air seninya atau dari kotorannya sendiri, saudara. Jadi saudara, bisa dibayangkan ketika Paulus mengatakan ini, dia seperti orang hukuman yang memikul mayat itu, yang menggerogoti dirinya. Dia ingin lepas. Siapa yang bisa melepaskan dia? Di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hanya Dia, saudara, yang mengasihi kita. Yang sungguh mengasihi kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memimpin kita. Mengapa? Karena Yesus telah mati bagi kita. Menggantikan kita. Sehingga kita mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan mari, saudara, kita jangan kembali menghambakan diri kepada dosa. Tetapi mari kita menghambakan diri kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus. Menjadi hamba kebenaran berarti kita hidup di bawah kuasa kebenaran. Kebenaran yang tidak mengekang kita, tetapi kebenaran yang memberikan satu bagian di dalam kehidupan kita yang menjaga kita agar kita tidak keluar daripada apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin tanya saudara, ya, kalau setelah satu, ketika kuliah S1 saudara ya. Topi sarjana S1 itu bentuknya gimana saudara? Ada yang tahu? Hah? Bentuknya segi 5, betul kan? Betul enggak? Persegi kan? Kenapa persegi saudara? Lalu S2, kenapa enggak persegi? Lalu S3, amburadur topinya saudara. Kenapa? Saudara, filosofinya, ketika seseorang dia masuk ke dalam S1 saudara, ya strata 1, dia sedang dibentuk, dia diberikan pagar-pagar tertentu supaya dia tidak keluar dari pagar itu saudara. Itu filosofinya. Ketika dia sudah S2 saudara, berbeda. Dia sudah tahu bagaimana berlaku. Demikian juga di dalam kehidupan kita bukan? Saudara, Tuhan memberikan batasan-batasan itu kepada kita bukan untuk mengekang kita. Tetapi dia tidak ingin supaya kita keluar dari pagar itu. Sehingga kita jatuh kembali ke dalam dosa. Itu yang namanya membuka diri. Ketika kita membuka diri bagi dosa, iblis datang terus saudara mengganggu kita. Jadi jangan salahkan Tuhan karena Tuhan tidak mencobai. Saudara yang saya kasih, sebagai hamba kebenaran, hanya ada satu hukumnya saudara. 只有一个律，我们必须守住的就是顺服。
Hanya ada satu hukumnya, only one rule yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Hanya taat, saudara. Taat kepada kebenaran itu. Ketaatan yang harus dipegang sampai kapan? Sampai akhir. Akhir itu kapan, saudara? Akhir daripada hari-hari yang Tuhan izinkan bagi kita. Saya tidak tahu, saudara. Ya, bagaimana perasaan saudara ketika beberapa kali saya mengatakan soal akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu hari esok. Hari ini ada satu teman saya. Dia belum percaya Tuhan, saudara. Sore tadi saya dapat kabar. Dia meninggal. Dia meninggal, saudara. Saya tanya kenapa. Kan tubuhnya sehat. Orangnya baik-baik kok. Kemarin waktu tahun baru masih ada kirim foto mereka kumpul bareng-bareng, saudara. Tapi kok ini baru hari ini tanggal 4 kan? Jantung, saudara. Katanya dokter diagnosa jantung. Kemarin masih sehat. Apakah kita bisa memprediksi ataukah kita bisa menghitung hari kita masih panjang? Tidak, saudara. Oleh karena itu kita perlu taat. Taat sampai kapan? Taat sampai kita, hari-hari yang Tuhan izinkan bagi kita berakhir. Taat mencari kebenaran Tuhan, taat memahami kehendak Tuhan, taat memahami kehendak daripada kebenaran Tuhan, taat mengusahakan ketaatan itu sendiri, taat melakukan, mengaplikasikan kebenaran itu. Saudara, bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan kepintaran kita, bukan mengandalkan kesalehan kita, tetapi yang kita andalkan seperti Zakaria katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Siapa yang sanggup menjalani 2023? Saudara berani mengatakan saudara sanggup? Saudara tidak tahu waktu ke depan, esok hari, minggu depan. Saudara tidak tahu. Hari ini masih ada. Bisa saja besok itu sudah tidak ada semua. Apa yang bisa kita banggakan? Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Hidup sebagai seorang Kristen, hidup sebagai seorang murid Kristus itu sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Bagaimana saudara? Percaya, imani, lakukan. Hanya itu. Percaya, imani, lakukan. Bukan imani itu ya. Imaninya salah satu bank itu ya. Ya, bukan itol itu ya saudara. Bukan. Percaya bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Imani saudara. Bahwa dia memang mengasihi kita. Ini yang tidak begitu mudah saudara. Lalu lakukan. Lakukan apa yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Jalani kehidupan ini dengan iman kita. Bukan dengan hitung-hitungan kita. Saudara, sebelum saya percaya Tuhan saudara, saya sangat-sangat pintar menghitung. Saya bisa menghitung bagaimana mengumpulkan, saya bisa menghitung, semua. Lalu saya punya rencana. Tetapi tidak ada satupun yang tercapai saudara. Tidak ada satupun yang bisa saya saucu, yang bisa saya pegang sampai hari ini. Enggak saudara. Tetapi ketika saya percaya kepada Tuhan, saya percaya dan saya imani, saya lakukan di dalam kehidupan saya. Saudara, hari ini saya ada bukan karena saya bisa ngitung, bukan. Tetapi karena Tuhan izinkan semuanya. Amin saudara. Demikian juga berlaku bagi hidup saudara. Saudara adalah milik Tuhan, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara sudah disertai, diberkati. Saudara percaya tidak? Imani itu. Lakukan di dalam kehidupan saudara, jalani. Saudara, seringkali kita tidak sungguh-sungguh percaya. Sehingga kita tidak bisa mengimaninya dan kita tidak bisa melakukan. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya,
kita tidak pernah akan menyediakan jalan belakang, saudara. Tidak ada plan B, hanya plan A. Jalan terus, saudara. Jalan terus. Di depan ada batu, jalan terus. Saudara, ketika Yusuf di dalam mimpinya dibangunkan, dikatakan bahwa bangun, bawa Maria dan anak ini, larilah ke Mesir. Saudara, ada dua jalan menuju Mesir. Satu lewat Yerusalem, jalannya besar, jalannya enak. Yang satu, jalan melalui selatan, saudara, melewati pegunungan, melewati bukit-bukit. Saudara, Yusuf milih yang mana? Jikalau saudara pilih yang mana? Jalan besar, kan ada lagu di sekolah minggu kan? Jalan yang lebar dengan jalan yang sempit. Saudara pilih yang mana? Hidup ini tidak selalu lancar, saudara. Kalau selalu lancar membosankan. Langit tidak selalu biru. Kadang dia harus mendung. Kadang dia harus hitam gelap. Kadang dia ada petir. Kadang dia ada badai. Kadang kalau saudara melihat sore hari, kalau lagi mendung, terus tiba-tiba saudara melihat awannya bergerak dengan cepat. Itu kehidupan kita, saudara. Saudara melangkah di tahun 2023 ini. Baik itu sulit ataupun lancar, tetaplah berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itu akan memberikan kekuatan memimpin dan menuntun kita melangkah dengan damai dan sukacita. Sepanjang tahun 2023. Kalau Tuhan izinkan, ketemu tanggal 31 Desember lagi, saudara. Tetapi kalau tidak sampai di sana, kita juga bersyukur. Kenapa, saudara? Bukankah ketemu dengan Tuhan lebih cepat, lebih baik? Bukankah itu hal yang menguntungkan? Saudara, di tahun 2023 ini enggak ada yang perlu ditakutkan. Enggak ada, saudara. Paulus katakan apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apa yang saudara takutkan? Saya rasa enggak ada, saudara. Jalani, percaya, imani, dan lakukan. Jalani dengan iman dan jadilah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Seperti yang Yakobus katakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, godaan tetap ada. Tetapi jangan engkau dekat kepada dia. Jaga dirimu. Kryptonite itu tetap ada, saudara. Kryptonite itu ditaruh di situ. Apakah saudara mau mendekatkan atau didekatkan? Jikalau saudara mendekatkan diri, saudara menjadi lemah. Jikalau saudara membuka diri untuk didekatkan, saudara pun menjadi lemah. Mari, saudara, terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Allah Tritunggal tidak akan meninggalkan kita. Allah Tritunggal tidak akan meninggalkan saudara. Jika saudara tetap hidup sebagai hamba kebenaran, mengandalkan kasih karunia-Nya, hidup taat sampai akhir. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanyalah bagi-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau yang memilih kami, Engkau memelihara kami, Engkau pula yang menebus kami, Engkau pula yang akan terus menuntun kami. Jadilah pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kuasa kehidupan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena memang Engkau yang berhak. Dan di dalam Engkau, di dalam pimpinan Engkau, kami akan bisa dan kami sanggup menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Sesuai dengan kebenaran yang sudah Engkau nyatakan, Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi Engkau. Dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami boleh taat sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu baik yang ada di gedung gereja ini ataupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah malam, doa malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.